Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, AKT Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai KBM, kami mohon izin kepada seluruh peserta brevet untuk record pertemuan keempat sesi hari ini. Baik, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan pelatihan pajak terapan brevet A dan B Tech Center FE Unsika 2023 pada pertemuan keempat sesi kedua pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar, dimohon kepada seluruh peserta brevet untuk menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang tersedia dan tak lupa untuk mengambil bukti screenshot saat pembelajaran guna mengisi link absensi yang nanti akan panitia berikan di kolom chat. Apabila peserta berhalangan mengaktifkan kamera, silakan konfirmasi kepada panitia. Saya ingatkan kembali juga kepada seluruh peserta pelatihan pajak brevet A dan B tahun 2023 untuk tetap bersemangat dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan pajak brevet A dan B sampai akhir. Dan apabila terdapat kendala atau apapun itu, dapat konfirmasi kepada panitia yang bertugas ataupun kontak person yang telah disediakan. Adapun materi pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu pajak penghasilan badan atau PPh badan dimulai dari pukul 9 sampai 12 lewat 10 menit yang akan dipaparkan oleh Bapak Kukuh Wahyu Nugroho dari KPP Madya Karawang dan merupakan seorang praktisi dalam dunia perpajakan. Baik, untuk mengefisiensi waktu kepada Bapak Kukuh Wahyu Nugroho, saya persilakan. Baik, terima kasih, Mas. Ini Okta yang pernah magang di KPM Made Karawang ya? Magang apa? Teks relawan pajak bukan? Relawan pajak. Iya benar, Oh, Mas. iya. Oke, saya izin share screen sebentar ya. Nah, oke, kita lanjut ke yang materi kemarin ya. Tapi sebelum lanjut ke materi kemarin, saya mau ngetes nih teman-teman atas materi yang sudah disampaikan kemarin, ada yang masih ingat atau enggak gitu. Minta tolong teman-teman semua bisa sesap di kolom chat. Nanti silakan diketikkan terkait nanti jawabannya apa. Saya kasih pertanyaan, jawabannya nanti di situ. Satu pertanyaan aja. Silakan diketikkan ya, cepet-cepetan. Untuk pertanyaannya adalah sebelum kita melakukan perhitungan PPh badan, wajib pajak badan itu wajib menyiapkan dokumen apa? Silakan ketikkan di kolom chat. Laporan keuangan, pembukuan, minimal laporan tadi minimal neraca laba berugi, terus laporan keuangan neraca dana berugi, laporan komersial, laporan fiskal, laporan neraca laba rugi, laporan keuangan, laporan laba dan neraca, LEGO, pembukuan keuangan. Oke. Ada lagi? Laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Oke. Ada lagi? Nih udah dari Jessica, Shiva, Tio, Silda, Fiska, Rinka, Arif, Amelia, Arif lagi. Ada aja Arif Fadilah ya. Ini Arif Dwi, Viko, Ali, Evi, penyusutan. Ada tambahan lagi penyusutan. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah cukup lumayan tahu nih kira-kira wajib pajak badan itu kalau mau lapor SPD tahunan atau mau ngitung PPh badannya itu wajib menghitung atau menyiapkan dokumen berupa laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan ini minimal berupa laporan laba rugi dan neraca. Nah, itu paling minimal. Kalau ada mau laporan tambahan apapun itu silakan. Yang penting minimal di laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan untuk wajib pajak yang istilahnya yang sudah wajib pajak besar itu biasanya mereka akan menyiapkan laporan keuangannya dan laporan hasil audit ya. Jadi bukan laporan keuangan sederhana cuma laporan neraca dan rugi, tapi laporan audit. Laporan audit ini nanti isinya macam-macam dari sampai opini audit, kemudian laporan laba rugi neracanya, perubahan arus kas,
perubahan modal, terus catatan atas laporan keuangannya yang dirinci per pos atau per akun-akunnya. Oke, melanjutkan materi kemarin, kita terakhir adalah biaya yang dapat dikurangkan atau dapat menjadi biaya fiskal dan yang tidak dapat menjadi biaya fiskal di laporan keuangan fiskalnya. Jadi wajib pajak badan setelah menyiapkan laporan laba rugi dan neracanya atau laporan keuangannya yang masih berupa laporan keuangan komersial itu akan melakukan namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini nanti akan istilahnya disesuaikan dari laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Salah satu beberapa item yang harus dilakukan koreksi atau dilakukan penyesuaian itu adalah terkait sama objek pajak. Nanti di situ harus mengeluarkan objek PPh final dan objek penghasilan yang bukan objek PPh. Kemudian biaya-biaya yang perlu diperhatikan, biaya yang diperbolehkan menjadi biaya fiskal, dan kita wajib mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi mengurang di laporan keuangan fiskal atau undeductible expense. Berikutnya adalah terkait sama pencatatan persediaan, kemudian nanti ada biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh, untuk pencatatan persediaan ini secara garis besar atau yang diperbolehkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau di Ketentuan Perpajakan itu hanya menggunakan 2 jenis metode saja. Yang pertama adalah melalui pencatatan secara rata-rata atau average, metode average, atau dengan menggunakan FIFO, first in first out, mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dilakukan atau yang dijual. Jadi selain average sama FIFO ini, semua metode pencatatan persediaan itu harus dilakukan penyesuaian. Secara komersial boleh, tapi secara fiskal harus disesuaikan. Nanti tinggal wajib pajak pilih mau menggunakan yang average atau menggunakan FIFO. Tentunya kalau misalkan di dalam laporan keuangannya itu tidak ada penjelasan penyusutannya, pencatatan persediaannya, kemudian penyesuaiannya seperti apa, itu nanti bisa dibuat lampiran tersendiri agar nanti ketika melaporkan SPT tahunannya di laporan keuangannya itu sudah jelas metode persediaannya. Karena metode persediaan, pencatatan metode persediaan ini berpengaruh sekali ketika wajib pajak menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini biasanya untuk HPP ini atau pencatatan persediaan ini kan hanya biasanya di perusahaan dagang ya, dia biasanya yang ada barang yang diperdagangkan. Tapi kalau misalkan perusahaan itu bergerak di bidang jasa, biasanya tidak ada harga pokok penjualan. Karena tadi hanya diperbolehkan hanya menggunakan 2 jenis metode, yaitu average dan FIFO. Nah, ini kita coba ilustrasikan bahwa bagaimana cara pencatatan persediaan menggunakan metode average sama FIFO-nya tadi. Nah, ini contohnya adalah ini perolehan persediaan selama dalam 1 tahun penuh. Dia ada di Januari, Maret, April, Mei, sampai dengan Desember. Tanggal 2 Januari, ini persediaan awalnya. Ini biasanya persediaan awal tuh berarti persediaan akhir di tahun sebelumnya. Ada 200 unit, harganya atau harga perolehannya adalah 9.000. Kemudian di tanggal 10 Maret, melakukan pembelian barang persediaan atau unitnya sebesar 30 unit, harga per unitnya adalah 10.000. Kemudian tanggal 5 April dijual 200 unit, harganya 15.000. Tanggal 7 Mei juga dijual 100 unit, harganya 15.000. Tanggal 21 September membeli lagi barangnya sebesar 400 unit, harganya 11.000 per unitnya. Kemudian 18 November beli lagi 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Tanggal 20 November beli 200 unit, harganya 17.000 per unit. Dan tanggal 10 Desember, tanggal 20 November tadi dijual 200 unit, harganya 17.000 per unit. Dan tanggal 10 Desember penjualan 200 unit dengan harga 18.000 per unit. Ketika menggunakan metode average, ini untuk bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana tampilannya itu terserah dari wajib pajak sendiri. Yang penting nanti tahu bahwa
berapa sih harga pokok penjualannya gitu ya. Ini hanya ilustrasi secara gampangnya saja. Jadi tanggal 2 Januari tadi harga persediaannya 200 unit, harganya 9.000. Kemudian tanggal 10 Maret ada pembelian. Ini ada pembelian sebesar 300 sebanyak 300 unit, harganya 10.000. Jadi total harga nilai persediaannya adalah 3 juta. Jadi total barang persediaan yang ada di gudang ada 500 unit, nilainya adalah 4,8 juta. Jadi dia harga per unitnya adalah 9.600. Kemudian tanggal 5 April dijual 200 karena harga ini kan pakainya metode average atau rata-rata ya. Jadi ketika wajib pajak mencatat untuk atau menjurnal penjualannya, harga pokok penjualannya itu menggunakan nilai atau harga rata-ratanya yang 9.600. Jadi 200 unit, harga rata-rata di gudang adalah 9.600, berarti total harga pokok penjualannya itu adalah nilai persediaan yang dijual itu adalah 1.920.000. Masih tersisa 300 unit di gudang, harganya masih 9.600, totalnya jadi 2.880.000. Kemudian tanggal 7 Mei dijual lagi 100 unit, masih dengan harga atau nilai persediaan yang sama, PP-nya 1.960 ya. Ini ini salah ketik ya. Ini harusnya bukan 19 ini nih yang ini nih salah. Ini nggak ada 1 jutanya. Jadi 100 unit, harga per unitnya 9.600, kemudian total harganya adalah 960.000 ya. Jadi ini 960.000, bukan 1.960.000. Kemudian tersisa di gudang 200 unit, harganya 9.600, nilai total rupiahnya adalah 1,92 juta. Kemudian tanggal 21 September beli lagi 400 unit. Harga per unitnya adalah 11.000, jadi ada tambahan jumlah persediaan 4.400.000. Di gudang masih tersisa 600 unit, harganya jadi rata-rata nih, jadi 10.530.000 dengan total harganya 6.320.000. Tanggal 18 November beli lagi 200 unit, harganya 12.000, sehingga di gudang nambah jadi 700 unit, harganya 10.740. Tanggal 20 November dijual 200. Tadi harga per unitnya adalah 10.740. Jadi harga pokok penjualannya adalah 2.148.000. Tersisa di gudang 500 unit, harganya 10.740 per unit. Nilai persediaan secara total rupiahnya adalah 5.372.000. Tanggal 10 Desember dijual lagi 200, masih dengan harga per unit yang sama, 10.740. Tersisa 300 unit, harganya masih 10.740 unit, dan nilai persediaan akhirnya dalam rupiah 3.224.000. Jadi total harga pokok penjualan ketika wajib pajak melaporkan pada SPT tahunan atau di laporan keuangannya itu adalah di fiskal ya, itu 7.100. Bentar, nanti cek dulu ya, takutnya 223. Iya. 7.176.000. Nanti sambil dicek ini penjumlahannya. Takutnya ini salah. Ntar saya coba jumlahkan dulu. Ya. Harga pokok penjualannya ada 7.176.000.
Yang ini perhatikan yang tanggal 7 Mei-nya ini 960.000 ya, bukan 1.960.000. Jadi harga pokok penjualan di laporan keuangan secara fiskal itu adalah 7.176.000 rupiah. Tadi kalau di rata-rata tadi selama 1 tahun, jadi persediaan awalnya tadi kan 1,8 ya, 200 unit 9.000 1,8. Kemudian pembeliannya ada 8.600.000, pembeliannya itu yang ini ada 800 unit. Total kalau di total harga pembeliannya itu 8.600.000. Kemudian barang tersedia dijualnya itu 10.400.000. Ini secara keseluruhan di total semua dari harga dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Kemudian persediaan akhirnya masih tersisa 3.224.000 yang ini. Sehingga harga pokok penjualannya adalah 7.176.000. Inilah yang diakui secara fiskal. Kalaupun ternyata sama dengan secara komersial, ya lebih bagus. Tapi kalau ternyata berbeda, harus disesuaikan. Di fiskal harus menggunakan 7.176.000. Sedangkan untuk yang Vivo versi first out, untuk pencatatan di harga pembeliannya atau harga per unitnya itu menggunakan harga aslinya pada saat perolehan. Jadi tadi tanggal persediaan awalnya 200 unit harganya 9.000 per unitnya. Kemudian tanggal 10 Maret beli 300 unit, harga per unitnya itu tadi ini 10.000. Jadi akan ada pencatatan dua jenis harga barang. Persediaan di gudang 200 unit 9.000, 1,8 dan 300 unit 10.000 atau 3 juta. Tanggal 5 April dijual 200. Nah, persediaan awal tadi kan masih ada 200 unit, nilainya 9.000. Berarti 1,8 juta itu adalah harga pokok penjualannya pada saat tanggal 5 April. Masih tersisa di gudang, nilai persediaannya adalah 300 unit, harganya 10.000. Kemudian tanggal 7 Mei dijual lagi 100 unit, berarti harga unit persediaan yang tersedia di gudang itu adalah yang 10.000. Jadi harga pokok penjualannya adalah 1 juta. Masih tersisa 200 unit, harga per unitnya 10.000 rupiah. Tanggal 21 September beli persediaan 400 unit, harganya 11.000. Jadi ini pencatatannya masih tambah satu lagi ya di bawahnya. Yang 200 unit nilainya 10.000 dan 400 unit nilainya 11.000. Kemudian tanggal 18 November beli 100 unit 12.000 per unitnya. Jadi pencatatannya ada 3, 200 unit harganya 10.000, 400 unit harganya 11.000 dan 100 unit harganya 12.000. Di tanggal 20 November dijual 200 unit. Nah, 200 unit karena persediaan awal tadi persediaan yang masuk pertama kali tadi kan masih ada 200 unit harganya 10.000. Berarti itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. 200 unit harganya 10.000 atau 2 juta harga pokok penjualannya. Di gudang masih tersisa 400 unit harga 11.000 dan 100 unit harga 12.000. Di tanggal 10 Desember dijual lagi 200 unit harganya 11.000. Jadi tersisa di gudang 200 unit harga 11.000 dan 100 unit harga 12.000. Persediaan yang tersedia di gudang akhir tahun atau persediaan akhirnya adalah 300 unit. Untuk harganya terbagi menjadi 2, 11.000 dan 12.000, tidak dirata-ratakan, sehingga persediaan akhir totalnya adalah secara rupiah di neraca ada 3.400.000. Untuk harga pokok penjualannya tinggal dijumlahkan semuanya saja dari awal penjualan tadi yang di bulan April sampai dengan bulan Desember. Nah, persediaan awal 1,8, belinya sama 8,6, barang tersedia dijualnya 10.400.000, persediaan akhirnya tadi masih tersisa 3.400.000. Harga pokok penjualannya 7 juta. Jadi kalau dari segi perbedaan tadi, tentunya kalau seperti ini lebih
banyak harga pokok penjualan ketika melakukan metode average. Ya. Karena bisa jadi pada saat kita beli barang berikut tahun bulan-bulan berikutnya atau di waktu ke depan itu harganya biasa kan fluktuatif, bisa berubah-berubah. Kalau ternyata harganya makin tinggi, harga pokok penjualan untuk metode average-nya otomatis akan naik. Tapi kalau harganya ternyata makin turun, metode average juga pasti akan turun. Tapi kalau misalkan metode FIFO kebalikan. Kalau nantinya harga ke depannya naik, HPP-nya pasti di awal ini sekarang ini turun. Tapi begitu nanti harganya persediaannya turun, HPP-nya nanti ke depannya juga akan ganti apa namanya lebih besar. Karena yang barang yang mahal dulu kan dijual, barang yang murah dijualnya belakangan. Itu kalau yang Vivo. Sedangkan untuk last in first out sama metode lain itu tidak diperbolehkan secara fiskal. Tapi kalau secara komersial dipersilahkan. Nah, untuk uh, pencatatan persediaan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penyusutan. Oh ya, mungkin teman-teman kalau misalkan apa namanya mau sambil minum atau sambil ngapain, boleh diperbolehkan. Jadi kalau dengan saya bebas, nggak mesti langsung apa harus nanti nunggu break gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau minum haus kan nggak bisa dicegah ya. Kalau mau sambil sarapan dipersilahkan kalau yang barangkali belum sarapan gitu. Takutnya nanti tiba-tiba di tengah jalan pingsan kan. Panitia nanti jadi repot kan jadi tanggung jawab nih ada yang pingsan di ketika Zoom gitu. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Fiska. Saya agak lupa kalau 9.600 itu dari mana ya Pak? Soalnya saya rata-ratakan itu 9.500. Itu yang average ya, Fiska. Mana ya? Iya, Pak. Yang ini ya? Iya. Coba saya cek dulu ya. Yang ini ya? Yang sebentar saya pointer dulu ya. Yang ini bukan maksudnya. Iya, Pak. Ya, jadi kan dia totalnya 1,8 sama 3 juta ya, berarti 4,8 juta. 4,8 juta itu dibagi 500 unit. Ketemunya 9.600. Oh, oke. Makasih, Pak. Jadi ini ya, dari nilai harga totalnya, yang persediaan awal tadi 1,8, terus dia ada beli 3 juta, berarti 4,8 juta. Sedangkan unit yang ada, total unit yang tersedia di gudang, 500 unit. Jadi tinggal dibagi 500, ketemunya 9.600. Jadi kayak gitu terus, nanti di gudang bisa berapa, rupiahnya berapa, langsung dibagi dengan jumlah unitnya. Itu untuk yang metode average. Tapi kalau yang Vivo dia tidak bisa menggunakan apa tidak bisa dirata-ratakan karena harga barang yang pertama kali dibeli itulah yang nanti akan dijual terlebih dahulu. Dahlan, pagi Pak, saya Dahlan izin bertanya apabila ada barang yang rusak itu pencatatannya bagaimana? Nah, kalau pencatatan barang rusak kan nanti ada pencatatan sendiri itu di akuntansi.
Jadi biasanya nanti kalau memang rusak kan bisa ada penghapusan. Jadi penghapusan barang. Jadi eh, kalau misalkan nanti ada yang rusak, itu biasanya akan dibiayakan karena kan dihapuskan tuh di laporan keuangan komersialnya. Di fiskal juga sama. Ini asal asal rusak dan dihancurkan ya, tidak apa namanya, tidak dapat digunakan. Kalaupun nanti ternyata dijual, kan ada tuh yang perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang beli barang-barang rusak tuh yang scrap-scrap kayak gitu, yang kalau di sini istilahnya yang Madura itulah. Nah, itu nanti wajib pajak badannya tetap harus, tapi nanti barangnya harganya tadi harga harga persediaannya berkurang sesuai dengan nilai perusahaan, nilai persediaan yang apa namanya dicatat pada awalnya di gudang, tapi nanti ada nilai selisih kerugian tadi, karena kan dia dijual rugi tuh, terus dan dirusak karena dia statusnya rusak, otomatis ada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini juga harus dicatat. Itu secara fiskal diperbolehkan karena masih kaitannya dengan biaya langsung dan tidak langsung. Kalau akunnya seperti apa, mungkin teman-teman lebih pahamnya di teman-teman kalau misalkan pas di kuliah akuntansi atau apa namanya, ya di mata kuliah akuntansi atau pelajaran akuntansi itu lebih lebih pasnya di situ nama akunnya kayak gimana. Kalau memang dia dihancurkan, nah berarti tinggal dihapuskan dia di dalam persediaan, otomatis mengurangi persediaan. Oke, ini ada lagi dari Shiva. Pencatatan untuk perusahaan jasa ya, Pak. Dan apa metode bisa digunakan untuk perusahaan jasa? Terima kasih. Metode pencatatannya itu sama kayak perusahaan yang pada umumnya, karena dia pencatatannya ya sama, buat laporannya juga sama. Bedanya adalah mereka tidak ada barang persediaan gitu. Dia nggak, memang kadang-kadang ada kalau misalkan dia jasanya itu merupakan jasa apa ya, kayak model eh, jarang sekali memang perusahaan jasa itu punya persediaan, karena mereka pasti kalau misalkan ada pemasangan atau ada spare part yang harus diganti, itu mereka biasanya pakainya habis pakai gitu. Dia sudah ketika dibutuhkan apa baru nanti dibeli gitu. Nah, jarang sekali jasa yang ada barang persediaan, karena kalau dia menumpuk atau menimbun barang persediaan atau spare part gitu kan, menimbun spare part itu kan, spare part pasti ada masa masa berlakunya, masa daluarsa lah gampangnya. Nah, itu nanti kalau mereka tidak ada kegiatan, justru malah mereka yang rugi. Jadi jarang sekali perusahaan jasa punya persediaan. Tapi kalau metode pencatatannya itu sama semua, karena ini kan ngacunya ke akuntansi, ke PSHK. Bedanya adalah tadi itu dia biasanya nggak ada persediaan kalau jasa, karena apa yang dibutuhkan baru akan dicari di situ. Pada saat itu juga ketika dia akan melakukan penyerahan jasa. Metode yang dimaksud di sini, yang dimaksud itu metode kayak gimana ya, Pak? Yang kamu tanyakan gitu. Kalau metode kayak cash basis atau accrual basis, ya itu bisa digunakan dua-duanya. Tergantung tadi syaratnya. Kalau kemarin cash basis kan hanya khusus untuk pajak badan yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar. Kalau lebih dari itu dia harus pakai accrual basis. Tapi kalau mau pakai accrual basis, ya silahkan gitu. Salah, bebas. Yang penting dia sesuai dengan metode pencatatan atau pembukuannya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan sama undang-undang pajak. Ya. Oke, kita lanjut ke yang penyusutan. Nah, penyusutan ini sesuai dengan di Undang-Undang PPH itu cuma diatur di pasal 11. Di pasal 11 itu khusus untuk penyusutan aset berwujud. Jadi penyusutan ini dimulainya itu pada saat bulan dilakukan pengeluaran. Ya, jadi kalau misalkan di akuntansi komersial, ada yang mencatat bahwa dia belinya di tahun, meskipun di tengah tahun, itu dicatatnya atau disusutkannya sama 1 tahun penuh. Itu silakan.
Tapi kalau di fiskal yang dilihat itu bulannya. Dan yang dilihat itu bulannya. Meskipun nanti tanggalnya itu di akhir bulan akan dianggap 1 bulan. Ya, jadi misalkan dia belinya di tanggal 31 Maret. Jadi dia nanti mulai disusutkannya, pertama kali penyusutan adalah tanggal 31 Maret, di bulan Maret yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan dia periode pembukuannya itu adalah Januari Desember, berarti selama tahun pembelian akan disusutkan dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Berarti cuma ada 10 bulan. Itu di tahun pertama. Tahun berikutnya sesuai dengan masa manfaatnya nanti. Nah, untuk aset berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Ada pengecualian. Jadi pengecualiannya adalah ketika harta tersebut itu masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya itu dimulai pada saat bulan selesainya dilakukan pengerjaan harta tersebut. Misalkan masih bangun gedung, gedungnya kan belum dipakai, belum selesai. Ini bangun ya dari benar-benar dari awal sampai dengan nanti selesai. Penyusutannya dimulainya pada saat bulan diselesaikan atau bulan digunakan. Untuk harta yang belum pernah digunakan atau belum menghasilkan, dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta bersangkutan mulai menghasilkan. Nah, ini ada juga kadang-kadang wajib pajak itu cuma beli mesin, tapi nggak dipakai-pakai, masih belum dioperasikan. Nah, mulai disusutkannya adalah ketika barang tersebut atau mesin tersebut itu sudah bisa menghasilkan barang. Kemudian untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu. Nah, ini ada pengecualian lagi untuk yang bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu ini, oh ya, untuk penyusutan ini diaturnya di PMK 7, aturan turunannya di PMK nomor 72 tahun 2023. Nah, untuk yang bidang tertentu itu juga diaturnya di situ. Bidang tertentu ini cuma ada 3 jenis bidangnya, yaitu kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Untuk bidang usaha tertentu ini, penyusutannya itu dimulai pada saat bulan produksi komersial atas harta berwujud, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan. Kemudian tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak, ya khusus untuk peternakan, itu adalah tahun dilakukan pengeluarannya untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara sampai dengan 1 tahun. Ya. Jadi tahun dilakukan pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara selama 1 tahun. Kalau yang selain ternak bisa pakai yang A, yang dimulai pada bulan produksi. Nah, ini Jessica tuh juga ada yang bantu jawab nih. Untuk jasa juga ada pencatatan persediaan spare part dan metode yang pernah digunakan metode average. Nah, itu juga ada kayak gitu. Karena memang jasa ini nggak mesti punya persediaan gitu. Karena nggak semua jasa membutuhkan spare part. Nah, kalau misalkan dia suatu pekerjaan atau jasanya ini memang rutin dilakukan dan dia ada penggantian spare part, memang sebaiknya menggunakan atau menimbun spare part di gudangnya dia, karena pasti akan kepakai terus. Contohnya kayak bengkel. Bengkel itu kalau nggak ada, kan dia jasa nih kalau bengkel. Lebih ke jasa lah daripada dia jual spare part gitu. Ketika dia melakukan penyerahan jasa dan dia butuh spare part, nah kalau dia beli pada saat itu juga bisa jadi dia nggak dapat spare part yang dibutuhkan pada saat itu. Makanya dia biasanya menimbun spare part. Ada juga yang nggak perlu nimbun. Contohnya kalau misalkan jasa konstruksi, itu jarang sekali yang punya persediaan. Kalau dia punya persediaan, kalau dia nggak bangun nih, dia punya persediaan pasir, bata, tapi nggak dipakai buat bangun kan akhirnya mangkrak gitu. Karena biasanya mereka kalau yang jasa konstruksi, ketika dia nanti ada proyek untuk bangun suatu bangunan, dia nanti akan baru mencari itu vendornya, cari toko bangunan lah bangunannya, untuk mencari bahan bangunan tersebut. Jadi tergantung dari jenis jasanya sebenarnya. Mau yang memang dia bakal membutuhkan spare part atau secara terus-menerus, atau yang hanya ketika dibutuhkan. Terima kasih ya untuk Jessica.
Kemudian untuk biaya penyusutan ini terbagi jenis asetnya itu akan terbagi menjadi dua, yaitu bukan bangunan dan yang bentuknya bangunan. Kalau bukan bangunan akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pengelompokan ini tergantung masa manfaatnya. Jadi kelompok 1 itu masa manfaatnya adalah 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan permanen, bangunan itu hanya akan dikelompokkan menjadi dua, bangunan permanen masa manfaatnya 20 tahun dan tidak permanen masa manfaatnya 10 tahun. Sedangkan metode penyusutan yang diperbolehkan di fiskal itu hanya ada dua, yaitu garis lurus maupun saldo menurun. Ini wajib pajak tinggal pilih. Kalau menggunakan metode penyusutan selain garis lurus dan saldo menurun, wajib pajak badan ini wajib melakukan penyesuaian, ya. Jadi dia nanti harus mengkoreksi atau menghitung ulang berapa besar biaya penyusutannya ketika wajib pajak menggunakan garis lurus dan atau saldo menurun. Nah, penggunaan metode ini itu kan harus taat asas ya. Jadi dia harus konsisten mau pakai garis lurus atau saldo menurun. Dan biasanya untuk metode penyusutan itu tidak boleh beda-beda. Jadi misalkan ada mesin A dia pakai garis lurus, tapi mesin B dia pakai saldo menurun, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus konsisten dia mau pakai apa, garis lurus atau saldo menurun untuk yang di fiskalnya. Tapi kalau di komersial, baik lagi ke wajib pajak, itu tergantung PSAK-nya diperbolehkan. Untuk tarif penyusutannya, untuk garis lurus ini gampang sebenarnya, tinggal dibagi masa manfaatnya aja, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 5%. Sedangkan untuk saldo menurun, itu biasanya 2 kali lipatnya penyusutannya. Nah, yang membedakan adalah ketika menghitung. Kalau garis lurus, itu dia pengalinya adalah harga perolehan. Sedangkan saldo menurun, itu pengalinya adalah nilai sisa bukunya. Jadi bukan harga perolehan, tapi nilai sisa buku. Ini yang membedakan. Kalau garis lurus selama dari tahun pertama, yang kalau kita miliki di awal tahun, sampai dengan tahun terakhir, itu nilainya akan tetap. Biaya penyusutannya akan tetap. Sedangkan saldo menurun, penyusutannya dari tahun pertama sampai dengan tahun berikutnya akan lama-lama makin turun. Dan ketika di tahun terakhir, itu tidak dikalikan lagi besar tarif biaya penyusutan, tapi langsung disusulkan secara sekaligus atau langsung dihapuskan, hilang, habis. Untuk bangunan, penyusutannya cuma ada garis lurus, jadi nggak ada saldo menurun. Ya, cuma 5% dan 10%. Untuk pengelompokan kelompok 1, 2, 3, dan 4, itu nanti teman-teman bisa cek di lampiran PMK nomor 72 tahun 2023. PMK ini juga baru fresh kemarin, bulan apa ya, saya lupa, kalau nggak salah bulan Juli juga, kalau nggak Juli itu Agustus gitu. Baru aja kok kemarin PMK ini. Sedangkan PMK yang lama itu sudah tidak diatur, ya. Sudah tidak berlaku karena sudah disesuaikan di PMK ini. Nah, ini dari Imam Fadilah. Terkait depresiasi, saya pernah belajar jika suatu aset dilakukan seleksi perbaikan, itu akan menambah masa manfaat secara komersial. Benar, dan menambah nilai dari nilai aset itu sendiri. Benar sekali. Kemudian bagaimana cara membedakan pemeliharaan yang menambah value dari aset? Apakah harus seperti ganti spare part dan yang lain, dan servis biasa? Soalnya kan pembukuannya juga pasti beda, Pak. Yang satu kena depresiasi, yang satu langsung jadi biaya pemeliharaan. Ya, benar. Kalau misalkan apa namanya, ada maintenance terkait sama aset tersebut, memang secara komersial nanti akan menambah masa manfaat. Ya. Dia nanti akan menambah masa manfaat. Tapi ini di PMK 72 ini sebenarnya nanti akan diatur juga kalau misalkan apa namanya, ada biaya penyusutan ketika wajib pajak itu melakukan perbaikan. Tapi nanti kita bahasnya setelah ini ya.
Tadi kita lanjut dulu terkait sama biaya penyusutan. Tadi kan ada yang nih harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu. Nah, dikhusus untuk kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Aset berwujudnya tadi dia untuk biaya penyusutannya atau kelompok penyusutannya akan sedikit berbeda. Mau jenisnya apapun itu, nanti ketika dia bidang usahanya dalam kehutanan, ketika bentuknya adalah bukan bangunan, akan langsung masuk ke dalam kelompok 4. Masa manfaatnya 20 tahun, garis lurus 5% dan satu bentuknya 10%. Untuk perkebunan juga sama, langsung masuk ke kelompok 4. Dan peternakan dia masuknya ke kelompok 2. Masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5 tahun, 12,5% dan 25%. Gini, terus bagaimana kalau misalkan, lah kan kalau misalkan di akuntansi komersial bisa jadi masa manfaatnya itu nggak 4 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 6 tahun gitu kan. Tadi kalau masa manfaat kan nggak ada yang 5 tahun ya, ada yang kan 4, 8, 4, 8, 16, dan 20. Nah kalau 10 tahun gimana yang nggak ada di situ? Secara komersial diperbolehkan menggunakan masa manfaat yang sesuai pencatatannya wajib pajak. Tapi ketika nanti melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal, wajib pajak kan nanti harus menyesuaikan nih. Meskipun metode penyusutannya sama, tapi masa manfaat yang dicatat secara komersial dan dicatat secara fiskal ini kan berbeda. Wajib pajak harus melakukan pengecekan di dalam lampiran PMK 72 tadi. Di lampirannya akan muncul listnya. Yang masuk ke kelompok 1 itu jenis barangnya apa, jenis asetnya itu apa, kelompok 2 itu apa saja. Nanti akan masuk di situ dicari. Nah, ketika sudah ketemu kelompoknya kelompok mana, barulah dikalikan dengan metode penyusutan tarifnya yang dia masuk ke kelompok berapa. Nanti diselisihkan antara secara komersial dan secara fiskalnya. Kalau ternyata secara komersial biaya penyusutannya lebih rendah daripada secara fiskal, berarti nanti biaya penyusutannya akan bertambah. Jadi akan mengurangi besar perhitungan laba fiskalnya. Tapi kalau ternyata di fiskalnya lebih kecil, berarti nanti biaya penyusutannya akan dikoreksi berkurang. Sehingga laba fiskalnya otomatis nanti akan bertambah. Ini contoh biaya penyusutan kalau misalkan menggunakan metode garis lurus. Ya. Untuk metode garis lurus, misalkan ini gedung perolehannya 1 miliar, masa manfaatnya kan 20 tahun karena dia bangunan permanen. Disudutkannya per tahunnya adalah 5% dikalikan 1 miliar. Jadi selama dari 1 tahun ke 20 tahun itu adalah 50 juta terus selama 20 tahun ke depan. Ini kalau diperolehnya di awal tahun atau di bulan Januari. Digunakannya di Januari lah kalau gitu. Nah, untuk pengeluaran pembangunan sebuah gedung ini contoh berikutnya adalah 1,2 miliar. Pembangunannya dimulai pada saat di bulan Oktober 2009 dan selesai digunakan pada bulan Maret 2020. Selesainya di bulan Maret 2010, maaf. Penyusutannya atas harga perolehan tersebut adalah dimulainya di Maret 2020, bukan di Oktober 2009. Selesai untuk digunakan tanggal Maret di bulan Maret 2010. Maka biaya penyusutannya adalah karena di bulan Maret berarti sampai dengan Desember 2010 itu hanya 10 bulan. 10 per 12 kali 5% kali 1,2 atau 50 juta. Kalau misalkan menggunakan saldo menurun, misalkan ini mesin dibelinya di bulan Januari 2009. Ini kalau di fiskal tidak mengenal yang namanya tanggal pembelian. Meskipun di akhir bulan akan tetap disusutkan selama 1 bulan pada bulan itu. Harga perolehannya 150 juta. Kemudian masa manfaatnya dari masa mesin tadi masuk ke kelompok 1 atau 4 tahun. 4 tahun. Kemudian untuk tarif penyusutannya karena dipakai saldo menurun adalah 50%. Jadi perhitungannya adalah di tahun 2009 karena baru dimiliki
di bulan Januari, berarti dia 50 dikalikan 150 juta nilai sisa bukunya. Atau penyusutan di tahun pertama itu adalah 75 juta. Masih tersisa nilai sisa bukunya, NSP-nya itu 75 juta. Tahun 2010 dikhususkan lagi 50%. 50% ini dikalikan yang 75 juta atau nilai sisa buku dari tahun 2009. Penyusutannya adalah 37.500. Masih ada NSP 37.500. Tahun 2011 kalikan lagi 50%, ketemu biaya penyusutannya adalah 18.750. Nilai sisa bukunya 18.750. Karena dia masa mapanya adalah hanya 4 tahun, berarti ketika di tahun 2012 itu langsung disusun sekaligus. Jadi tidak dikalikan 50% lagi. Nanti kalau dikalikan 50% lagi ya nggak habis-habis gitu. Sedangkan masa mapanya kan hanya 4 tahun saja. Jadi tahun keempat itu nilai sisa bukunya harus 0. Meskipun aslinya di kehidupan nyata gitu kan, kita masih bisa menggunakan di tahun kelima dan seterusnya. Tapi secara fiskal masa mapanya itu sudah habis. Secara komersial mungkin masih bisa disusutkan, tapi secara fiskal dia sudah selesai. Kemudian ini contoh berikutnya adalah kalau yang perolehannya tidak di awal tahun. Tidak di awal tahun, dia dibelinya di Juli 2009, harga perolehannya adalah 100 juta, masa manfaatnya adalah tetap masih sama di kelompok 1 yang 4 tahun, kemudian tarif penyusutannya 50%. Maka perhitungannya kita harus mencari bagian tahun tersebut gitu. Di tahun 2009 karena di bulan Juli berarti cuma ada 6 bulan. 6/12 kalikan 50% kalikan 100 juta. Jadi dia penyusutannya di tahun pertama atau di tahun 2009 yang nggak genap sama 1 tahun itu adalah 25 juta, masih tersisa 75 juta NSB-nya. Kemudian tahun 2010 disusutkan 50%-nya lagi, itu 37.500, masih sisa 37.500 di tahun NSB-nya di tahun 2010, akhir tahun 2010. 2011 disusutkan lagi 50%, 18 kalikan 18 750, sorry, dikalikan 37.500, masih ada 18.750 nilai sisa bukunya. Tahun 2012 masih disusutkan 1 tahun ya, karena tadi kita dimilikinya di tengah tahun 2009. Biaya penyusutannya adalah 9.375.000, masih tersisa 9,375. Tahun 2013 itu langsung disusutkan sekaligus, karena 2009 6 tahun 6 bulan, 10 1 tahun, 11 1 tahun, 12 1 tahun, 13 6 bulan. Nah, ini kalau misalkan dia dimilikinya tidak pada awal tahun. Kemudian di peraturan di HPP, Undang-Undang HPP baru ini itu juga bisa aset yang berupa bangunan permanen itu masa manfaatnya lebih dari 20 tahun. Ya kan bisa jadi dalam gedung itu aset masa manfaatnya itu lebih dari 20 tahun. Kan tadi bisa ada perbaikan, ada mungkin renovasi gitu kan. Itu kan pasti akan menambah masa manfaat. Kalau nambah masa manfaat, biasanya kan nanti akan nambah nilainya juga bisa jadi bertambah. Nah, di biaya penyusutan ini di aturan yang baru, apabila bangunan permanen tadi memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, penyusutannya dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan. Jadi wajib pajak boleh pilih. Secara normal itu adalah 20 tahun secara fiskal. Tapi kalau ternyata masa manfaatnya mungkin dengan ada renovasi, perbaikan, masa manfaatnya akan bertambah lebih dari 20 tahun. Nah, wajib pajak itu wajib melakukan istilahnya perhitungan perhitungan kembali atau revaluasi aset. Dia nanti direvaluasi berapa besar berapa nilai aset yang sekarangnya berapa. Kalau ternyata nanti akan melebihi nilai
aset yang secara fiskal, dia mencatatnya kan otomatis harganya nilainya akan lebih tinggi. Nilai selisih lebihnya tadi itu akan menjadi objek PPh final. Nanti teman-teman bisa cek bisa tanya ketika di PPh output. Nah, kalau misalkan nanti masa mawanya lebih dari 20 tahun, nanti wajib pajak juga mengajukan permohonan izin tuh agar bisa menggunakan penyusutannya itu lebih dari 20 tahun. Nah, ketika lebih dari 20 tahun, pada saat dia perhitungannya akan sedikit berbeda. Ketika dia belum memperoleh izin sampai dengan lebih dari 20 tahun, dia akan tetap menggunakan sampai dengan 20 tahun dengan metode yang sama. Garis lurus tadi adalah yang 5%. 5% terus nih. Sampai dengan nanti ternyata dia memperoleh izin bahwa masa manfaatnya itu lebih dari 20 tahun, maka wajib pajak akan menghitung ulang yang sampai dengan nilai sisa bukunya sampai dengan dia terakhir menggunakan metode garis lurus yang 5% tadi yang secara normal itu berapa nilainya, baru nanti masa manfaat sisanya itu berapa tahun ke depan itu tinggal dibagi. Jadi sama kayak misalkan teman-teman ngitung metode penyusutannya menggunakan jumlah angka tahun. Tapi itu kalau setelah memperoleh persetujuan bahwa masa manfaatnya itu lebih dari 2 tahun. Kalau belum memperoleh persetujuan lebih dari 20 tahun, itu nanti dia harus menyusutkan ya 5% terus sampai 20 tahun. Meskipun nanti setelah di tahun 2020 di tahun ke-21 ternyata bangunannya masih berdiri kokoh, nggak ada apa namanya, nggak ada rusak sedikit pun lah gampangnya, masih bisa dipakai. Tapi secara fiskal nominalnya itu masa manfaatnya adalah 20 tahun. Di tahun 2021 nggak boleh menyusutkan kembali bangunan tadi. Tapi kalau dia memperoleh izin bahwa masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, dia nanti masih akan menyusulkan lagi setelah tahun ke-21 dan seterusnya sampai dengan tahun keberapa masa manfaat yang sudah disetujui oleh DJP. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya Imam Fadilah. Jadi kalau wajib pajak itu melakukan perbaikan, otomatis memang akan menambah masa manfaat dan menambah nilai aset itu sendiri. Secara fiskal, kalau nilai aset yang sudah diperbaiki atau nilai aset yang ada renovasi tadi itu tidak dilakukan perhitungan ulang atas nilai asetnya, nilai aset yang dimaksud ini secara fiskal nilainya akan tetap, masa manfaatnya juga akan tetap. Misalkan dia masa manfaatnya 4 tahun, misalkan mesin ya, normalnya 4 tahun misalkan. Terus wajib pajak ada perbaikan secara biaya pembiayaan, mungkin dia akan mencatat sebagai biaya perbaikan. Tapi kalau wajib pajak tidak melakukan namanya penghitungan nilai aset tadi atau tidak melakukan evaluasi aset, nilai aset tadi akan tetap sama. Harga perolehannya 10 juta. Di tahun kedua, dia melakukan perbaikan. Kalau tidak dilakukan evaluasi aset, nilai aset tadi tetap 10 juta sampai dengan 4 tahun ke depan. Nah, tapi kalau wajib pajak melakukan evaluasi aset, mungkin bisa jadi nilainya jadi 15 juta. Terus masa manfaatnya nambah lagi nih, nambah jadi 5 tahun ke depan atau nambah lagi 4 tahunnya. Nah, kalau tidak ada revaluasi aset, nilai bangunan nilai aset sama masa manfaatnya itu tetap di secara fiskal akan tetap, meskipun secara biaya wajib pajak itu akan mencatat sebagai beban di situ, akan dibiayakan atas biaya perbaikannya. Tapi secara nilai asetnya tetap. Itu kalau wajib pajak tidak mengajukan istilahnya revaluasi aset. Jadi revaluasi aset ini penilaian kembali itu wajib pajak nanti akan menyewa, entah dia menyewa atau misalkan dia punya ada pegawai sendiri, dia akan melakukan revaluasi aset, menilai kembali asetnya tadi, dituangkan dalam bentuk laporan, dilaporkan ke DJP, nanti nilai selisihnya, kalau nilai selisihnya otomatis kan pasti akan
nilai sisa buku sama nilai aset yang sekarang kan pasti ada nilai selisih itu lebih besar otomatis. Selisih tadi akan dikenakan objek PPH final. Saya lupa pasal berapa. Dan jelas dia PPH final, nominalnya saya agak lupa ingat berapa nominal, berapa persennya. Sifatnya final, nanti akan wajib pajak setorkan, dilaporkan di SPT masa PPH final atau iya, PPH unifikasi sekarang ya. Untuk diferensiasinya atau penyusutannya, dia akan mengikuti nilai yang baru tadi. Nilai yang barunya lagi berapa. Ya, ini sekaligus menjawab Imam Fadil. Kalau sebelum itu terkait sama pertanyaan Fadil ini masih ngambang jawabannya. Kepastian hukumnya itu masih belum istilahnya belum kekeh gitu, belum kuat gitu. Tapi setelah ada PMK 72 itu dikuatkan terkait sama revaluasi aset. Memang revaluasi aset sudah diatur sama PMK dan PP sendiri gitu. Tapi kan tidak menjawab terkait sama biaya depresiasinya wajib pajak. Nah, di PMK 72 ini sudah merangkum di situ juga, nambahin. Untuk biaya amortisasi, ini diatur di pasal 11A. Jadi hampir mirip dengan biaya penyusutan. Ya. Bedanya adalah asetnya itu tidak berwujud kalau amortisasi. Dan dimulai diamortisasi itu adalah pada saat bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk bidang usaha tertentu. Nah, kalau usaha tertentu apa? Yang kayak tadi lagi, yang peternakan, hutan, sama kebun tadi ya. Amortisasi aset tidak berwujud untuk bidang usaha tertentu itu dimulai pada saat dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud tersebut atau pada bulan produksi komersial, bulan dilakukannya penjualan. Untuk tarif biaya ini bukan biaya penyusutan ya, tarif amortisasi. Kelompoknya kebagi menjadi 4 sama, 1, 2, 3, 4. Masa manfaatnya juga sama, 4, 8, 16, dan 20. Tarifnya juga sama, seperti yang di biaya penyusutan. Bedanya adalah, karena ini harta tidak berwujud, berarti kan nggak ada yang bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Dan pengelompokannya ini berdasarkan masa manfaatnya. Nanti kalau misalkan ternyata masa manfaatnya itu belum, kok nggak ada yang sama, gitu. Misalkan ada cuma ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada 10 tahun, itu cari yang paling dekat. Ya, dicari yang paling dekat masuk ke kelompok mana masa manfaatnya. Pakailah tarif tarif amortisasi yang itu. Kemudian untuk hak dan pengeluaran lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi. Jadi kalau masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, khusus bidang penambangan minyak dan gas bumi, itu penyusutannya menggunakan metode satuan produksi. Jadi tidak menggunakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tidak menggunakan garis lurus sama tidak menggunakan shadow urut. Kemudian hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tingginya 20% setahun. Kemudian, untuk perhitungan metode satuan produksi ini ya, balik lagi terkait sama produksinya dalam 1 tahun itu berapa ya. Nanti di situ. Terkait produksi. Jadi tiap tahun ada kemungkinan berbeda karena produksinya bisa jadi beda-beda. Dan untuk perhitungan satuan metode produksi nanti akan berbeda setiap jenis pertambangan minyak, misalnya pertambangan minyak gas bumi. Kemudian hutan itu juga akan berbeda-beda. Kalau hutan biasanya nanti akan dihitungnya sesuai dengan berapa jumlah kayu yang ditebang atau yang sudah siap untuk dipasarkan. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang paling dekat. Nah, kalau yang 6 tahun gimana gitu kan? 6 itu kan dekat ke 4, dekat ke 8. Nah, itu bebas wajib pajak mau pilih yang mana. Yang penting konsisten.
Jangan berubah ketika nanti dia tahun pertama dia menggunakan yang kelompok satu, tapi tahun kedua menggunakan kelompok dua. Itu nggak boleh. Harus konsisten mau yang kelompok mana. Kalau misalkan mau berubah, harus izin dulu ke DJP ya. Ya, sebentar. Saya ngecas dulu. Ini ada pertanyaan dari Farhan. Untuk amortisasi goodwill ada pajaknya tidak, Pak? Ya. Kalau amortisasi ini biaya, berarti nggak ada pajaknya. Yang ada pajaknya itu adalah ketika ada pembayaran goodwill. Itu yang apa? Jadi objek PPh. Jadi ketika si penerima goodwill tadi, itulah yang nanti apa namanya? Menjadi objek pajak. Sama kayak royalti. Nah, royalti ini kan dia biasanya kan royalti ini sampai berapa tahun gitu kan. Nah, itu kan diamortisasi secara apa namanya? Si pemberi royalti tadi yang memberikan royalti kan akan mencatat sebagai biaya. Nah, biaya tadi akan diamortisasi terus nih. Jadi nggak boleh dibebankan sekaligus. Kan biasanya kan royalti misalkan kita punya franchise itu kan sampai dengan berapa tahun ke depan gitu kan. Kita bayar sekarang tapi itu berapa tahun ke depan. Nah, ini akan dibiayakannya itu tidak secara sekaligus tapi secara bertahap tahun per tahun gitu. Sampai dengan nanti akhir masa franchise kita. Sama kayak gue kayak gitu juga. Buat si penerimanya sih jadi objek, tapi buat si pemberinya jadi biaya. Tapi biaya tadi harus diamortisasi. Biaya amortisasi apabila harta tidak berwujud memiliki masa wawat lebih dari 20 tahun, maka amortisasi tadi dapat dilakukan sesuai dengan yang 20 tahun masa manfaatnya atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Tentunya kalau misalkan lebih dari 20 tahun, wajib pajak ini harus lapor ke DJP minta persetujuan bahwa masa manfaatnya itu lebih dari 20 tahun. Nanti setelah dilakukan persetujuan, barulah dia nanti disesuaikan kalau sudah lanjut berjalan. Tapi kalau belum berjalan, lebih bagus kalau yang amortisasi ini. Jadi sudah jelas nih, saya nanti apa kontraknya misalkan itu sampai 30 tahun. Nah, daripada mencatat gede di awal tapi akhirnya jadi mengecil kan lebih baik langsung normal standar terus gitu. Sebelum ada amortisasi, izin dulu ke DJP bahwa ingin menggunakan lebih dari 20 tahun. Ini ada pertanyaan lagi dari Imam. Misalkan suatu usaha membeli software akuntansi kepada developer yang mana orang pribadi atau jadi subjek PPh. Itu bagaimana Pak pencatatannya? Dan pencatatannya sebagai biaya pembelian software. Dan software ini dicatat sebagai aset tidak berwujud. Ya, softwarenya jadi aset tidak berwujud dan dia harus diamortisasi. Itu sudah diatur di PMK 72 untuk yang software. Jadi dia bukan aset berwujud, tapi akan dianggap sebagai aset tidak berwujud. Metode amortisasinya sama kayak yang tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 20. Kalau misalkan masanya memang sampai lebih dari 20 tahun, ya tinggal dilakukan izin atau persetujuan ke DJP bahwa akan menggunakan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Ini kalau misalkan dicatat sebagai aktiva, nanti takutnya untuk ekualisasi DPP, objek PPh sama beban PPh-nya nggak match. Tapi kalau misalkan dicatat sebagai honor, tidak bisa didepresiasikan, Pak. Nah, maka tadi dicatatnya sebagai aset tidak berwujud, ya, dan harus diamortisasi. Jadi nggak hanya secara biaya,
dia beli software, tetap biaya pembelian software, tapi nanti dia ada biaya amortisasi. Karena kan dicatat sebagai biaya beli sama aset tidak berwujud. Nanti aset tidak berwujudnya akan dilakukan amortisasi setiap tahunnya. Nanti bisa dibaca di PMK 72. Itu aturannya baru dimunculkan di PMK 72. Karena di PMK sebelumnya itu nggak dimunculkan, nggak diatur, di aturan manapun juga belum dimunculkan bagaimana perlakuan untuk software. Mohon izin Pak. Ya, Sebelumnya terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi nanti saya masih bingung bila mana nanti terbit SP2DK nih terkait permohonan data atas tadi pemotongan PPh 21. Ini kan pada OP ya. Kita juga tadi udah sempat diskusi. Katanya harus dipotong 21. Nah nanti untuk DPP-nya itu gimana Pak? Soalnya kan DPP-nya itu akunnya ke akun aset tidak tetapkan. Sedangkan kalau misalkan PPh 21 ya ranahnya paling beban gaji atau dan sebagainya gitu. Nanti untuk menjelaskan kepada kantor pajak kan gimana Pak? Nah, ini sudah ke kasus ya. Mungkin teman-teman mahasiswa nggak tahu nih SP2DK apaan. Jadi SP2DK itu adalah surat permintaan data dan atau keterangan ya. Jadi dia memang wajib pajak itu di KPP memang ada pengawasan. Di pengawasan nanti itu kalau misalkan ada apa namanya data itu dimintakan konfirmasi dan klarifikasi ke wajib pajak. Nah, kalau misalkan dia beli softwarenya ke orang pribadi, nah ini kan beli softwarenya ke developernya kan orang pribadi nih. Kita bagi ke sini sih sebenarnya. Kalau misalkan secara honor itu sebenarnya bukan honor ya untuk yang si orang pribadinya tadi gitu. Karena kan yang objeknya itu bukan objek objek PPh pasal 21 sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya, ketika dia sama aja kalau misalnya kita beli barang gitu. Kalau kita beli barang itu bukan objek PPh pasal 21 karena meskipun itu kita beli barangnya ke orang pribadi. Tadi Imam yang potong PPh pasal 21 siapa? Dari atasnya Pak. Dari atasnya siapa? Atasannya Imam atau dari mana nih gitu? Iya ya intinya setelah didiskusikan itu karena ini kan nggak cuman kita beli tapi juga ada proyek pengembangan kan. Jadi untuk sistem ini awalnya itu sistem jasa lain tapi kita modifikasi sendiri karena untuk kegiatan usaha kita ini agak sedikit berbeda dengan yang lain seperti itu Pak. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari bentuk softwarenya sendiri itu bukan objek PPh pasal 21. Tapi ketika di software tadi itu kan pasti ada kayak jasa instalasinya, kemudian jasa apa lagi ya kayak maintenance-nya itu, terus jasa ngupdate-nya dan segala macamnya. Nah, yang jasa ini barulah bisa dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau dari softwarenya sendiri menurut saya itu bukan objek PPh pasal 21. Jadi harus dipisahkan objeknya dulu. Mana dia akan menjadi objek PPh pasal 21, mana yang bukan gitu. Karena yang software tadi itu jadi kayak barang persediaan. Jadi barang persediaan. Jadi dia nanti akan kepisah barang sama jasanya. Jasa akan jadi objek PPh pasal 21, sedangkan barangnya yang software tadi itu tadi bisa jadi bisa kena objek PPh lain atas barang tadi. Kalau misalkan dia masuknya pengusaha yang apa namanya bukan pekerjaan bebas yang memang jual beli yang bisa omsetnya nggak lebih dari 0,8 miliar dia akan kena PPh final yang 0,5%. Tapi kalau misalkan yang masuk ke pekerjaan bebas dia kan otomatis yang ngakunya sebagai penghasilan aja gitu. Tapi dia bukan objek PPh pasal 21. Ini menurut pribadi saya ya karena ini PMK software ini kan yang di biaya amortisasi ini kan masih baru. Mungkin coba aja sambil didiskusikan. Karena kan menurut saya objeknya itu beda kalau menurut saya. Ya antara softwarenya sama jasanya gitu. Baik Pak. Tapi untuk pemisahan tadi ya antara harga dari software sama harga instalasi ataupun maintenance semacamnya gitu. Kalau untuk orang pribadi itu kan masih nggak terlalu detail Pak ya.
sifatnya masih quotation gitu kan, penawaran ke kita sama ke orang lain pun mungkin ada bedanya gitu. Jadi masih belum Hmm, bisa dipisahin tuh berapa harga software yang intinya sama harga jasa untuk dia maintenance itu berapa. ya. Jadi kita juga agak bingung Nah, tuh untuk nah, penentuan. balik lagi ke situ ya. Kalau dari pihak vendornya itu tidak bisa memisahkan berapa harga barang sama berapa harga jasanya dia. Nah, ini memang pasti akan KPP akan atau dari AR lah ya atau yang dari petugas pajak itu akan memperlihatkan ini kalau nggak bisa dipisahkan ada malah nanti kemungkinan ini akan masuk ke objek PPPH pasal 21 gitu. Maka nanti secara perhitungan di PPPH pasal 21-nya harusnya sama. Dan nanti ketika si pembeli software ini dia akan mencatat aset tidak berwujudnya kan tetap secara keseluruhan baik itu nilai harga softwarenya sama jasa instalasinya. Meskipun dia nanti mau dipisah atau enggak, pencatatannya tetap sama ya. Jadi dia secara baik itu nilai software sama jasa instalasinya. Karena itu masih satu kesatuan. Baik, Pak. Nah, tadi kalau misalnya memang nggak bisa dipisahkan ya, mau nggak mau bisa jadi objek PPh pasal 21 karena akan dianggap sebagai jasa. Tapi kalau bisa dipisahkan, dikeluarkan gitu untuk yang apa softwarenya. Tapi saya Baik, nggak tahu Pak. ya kalau orang pribadi kan kadang-kadang paketan gitu kan. nggak Betul, Pak. nggak mau misain pokoknya segini aja gitu kan ya Iya, kalau kayak gitu udah mau nggak net mau gitu. jadi iya pokoknya itu jadinya malah jadi objek PP pasal 21 dan dia masuknya ke jasa Betul, Pak. jatuhnya bisa ke pekerjaan bebas gitu. Iya, Pak. bukan honor ya jadi masuknya ke imbalan kerja ya imbalan maksudnya ke imbalan bukan honor lagi gitu. Kalau Siap, Pak. honor kan kita disuruh kerja tapi bukan pegawai kalau ini imbalan atas jasanya itu. Berarti kalau misal nanti diminta data, nilai DPP-nya cukup merujuk ke nilai aset tadi, Pak ya? Penawarannya iya Iya, nilai penawarannya dia kan siap, Pak. paketannya dia gitu Iya, ini loh kalau ada invoice-nya lebih bagus jadi kalau misalkan memang diperbolehkan sama pihak manajemennya tepatnya kerja lampirin aja itu fotokopi invoice-nya atau kontraknya atau apapun itu yang menunjukkan bahwa nilai transaksinya itu sekian oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Nah ini mungkin teman-teman mahasiswa agak bingung ya karena ini sudah kasusnya di lapangan jadi bukan pelajaran lagi yang ditanyakan sama imam ini sudah realitanya kayak gitu mungkin nanti teman-teman yang mahasiswa yang belum bekerja atau mungkin sudah kerja tapi belum ketemu kasus kayak gini bisa jadi bahan pembelajaran di kedepannya jadi kalau ada ketemu kayak gini nggak kaget ada lagi ya. Halo Pak, Iya gimana Pak? silahkan Dahlan Pak, izin bertanya Pak. siapa nih Dahlan Pak. Dahlan ya gimana Dahlan. Ya Pak, kan tadi itu PMK itu baru baru keluar ya tahun 2023. Mm-mm. Nah itu misalkan kalau ada, kan saya belum belum tahu ya itunya, PMK-nya belum banyak juga ya. Ya Misalkan ada yang tidak sama itu sama yang sebelumnya, itu disesuaikan lagi nggak? Misalkan kita kan udah berjalan tuh, Hmm. yang apa, yang penyusutan sebelumnya. Nah, ya itu disesuaikan lagi ke 2020 yang baru atau bagaimana? Atau masih ada yang ya mengikuti yang lama dulu? oh ya oke baik terima kasih dalam pertanyaannya kalau misalkan terkait sama kelompok 1, 2, 3, 4 kemudian tarif penyusutan sama tarif amortisasi itu masih sama dari PMK sebelumnya nggak ada perubahan yang berubah adalah tadi ada tambahan terkait sama biaya penyusutan untuk bidang tertentu kemudian tadi yang pertambangan migas dan non migas, kehutanan dan sebagainya yang amortisasi itu hanya ditambahkan. Sama yang nambah jadi lebih dari 20 tahun. Itu juga belum ada di PMK sebelumnya. Nah, selain yang selain yang saya sebutkan barusan tadi yang tambahan-tambahan itu masih menggunakan tarif yang lama. Sama terus semuanya. Ketika wajib pajak ternyata ada aturan yang baru nih, mungkin dia bidang tertentu gitu kan. Lo harusnya kemarin nggak pakai metode ini. Gitu. Nah, itu wajib pajak wajib melaporkan atau meminta izin untuk mengubah ke yang barunya. Apalagi kalau misalkan ada masa manfaatnya itu ternyata wajib pajak saya maunya lebih dari 20 tahun. Orang pembukuan saya itu masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, gitu kan.
Nah, itu wajib pajak boleh mengajukan permohonan izin untuk merubah. Jadi kayak merubah metode pembukuan nih ceritanya. Yang awalnya masa bapaknya mungkin cuma 20 tahun, jadi lebih dari 20 tahun. Contoh. Jadi, balik lagi ke wajib pajaknya. Mau diubah secara fiskalnya atau enggak. Kalau dia secara komersial ya jalan seperti biasa, fiskalnya dia nggak mau berubah ke sesuai dengan PMK 772, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap mengikuti tarif penyusutan sama tarif amortisasi tadi, yang kelompok 1, 2, 3, 4, sama kalau yang bangunan ada permanen sama tidak permanen. Gitu, Baik Pak, Dahlan. terima Jadi kasih Pak. harus jadi harus izin dulu kalau memang mau ubah. Nggak bisa langsung ubah intinya. Karena balik lagi ke Oke, amanat undang-undang tadi kan, kalau ada perubahan metode pembukuan harus memperoleh izin terlebih dahulu berarti kita mengajukan izin ke 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 KPP. DJP. Iya, Oh, ke ke DJP. KPP, nanti KPP akan meneruskan deeskalasi ke kantor wilayah dia prosesnya. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi terkait sama penyusutan sama amortisasi? Oh iya, ini kita breaknya tadi jam berapa? Jam 10 Jam lewat 30 menit, Bapak. 10 setengah 11 ya. Oke, masih Pak, saya ya, mau izin bertanya. ya, dengan siapa ini? Saya Jessica, Pak. Ya, Pak, saya mau nanya, kalau bangunan yang kita di tahun 2022 itu baru membeli dengan secara kredit, tapi ada perbaikannya di bangunan tersebut, gitu, itu masuk akunnya kemana ya? Untuk pemotongan itu, kita bisa nggak sih biaya proses perbaikan itu untuk pemotongan fiskalnya? oke. Oke, baik. Terima kasih tadi Jessica pertanyaannya. Jadi kalau Ya, Pak. misalkan kita baru beli 2022 misalkan, dan ternyata mau secara kredit atau secara cash, secara aset akan tetap dicatat di 2022. Nilainya sesuai dengan yang pada saat harga perolehan. Kemudian kalau ternyata di tengah jalan ada perbaikan, biaya perbaikan itu boleh menjadi biaya fiskal. Ya, tapi nilai asetnya akan tetap kalau wajib pajak tidak melakukan revaluasi. Ya, kecuali gini, kecuali adalah ketika wajib pajak beli, mungkin bangunannya atau gedungnya itu gedung bekas gitu, atau maksudnya second hand lah gampangannya. Otomatis kan ada perbaikan-perbaikan tuh, ya Iya, nggak Pak. mungkin langsung, Itu kan ya nggak mungkin bangunan langsung yang sudah dipakai. lama gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu, berarti kan itu masih gampangannya secara pembelian nilainya berapa, plus nanti perbaikan sampai dengan gedung tadi bisa digunakan kembali, itu dijumlahkan. Itu nanti akan menjadi harga perolehannya si bangunan. Yang nilai asetnya jadi segitu. Beda cerita kalau baru beli, udah siap jadi, terus jalan 1 tahun nih misalkan ada perbaikan. Nah, kalau perbaikan tadi boleh jadi biaya, tapi nilai aset gedungnya tetap sesuai dengan harga perolehan. Tapi kalau ternyata gedungnya adalah gedung bekas, kemudian harus direnovasi, nah berarti nilai harga perolehannya adalah harga gedung plus nilai renovasi, biaya renovasinya itu berapa. Itulah yang nanti akan menjadi nilai aset di neraca, dan itu yang akan menjadi dasar biaya penyusutannya. Jadi dicatatnya secara kalau secara fiskal itu harusnya tidak terpisah antara biaya gedung sama renovasinya. Gedung sama renovasinya. Iya, Gitu. kalau secara fiskal harusnya nggak dipisah karena itu kan Iya. akan menjadi Karena satu jadi nilai aset sendiri. Iya, menjadi nilai aset perusahaan tersebut untuk pengurangan ke Untuk depannya biaya kan, Pak. penyusutannya. Iya, betul. Biaya penyusutannya. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi koreksi fiskal untuk yang rekonsiliasi fiskal itu tentunya pasti nanti akan
kita temu yang tadi harus disesuaikan. Nah, penyesuaian tadi itu namanya adalah koreksi fiskal. Koreksi fiskal nanti akan terbagi menjadi dua, positif sama negatif. Kalau koreksi positif itu yang mengakibatkan bahwa laba fiskalnya akan bertambah. Jadi semua jenis objek tadi, objek apa yang penghasilan tadi, kalau ada ternyata menambah, itu menjadi koreksi fiskal positif, nambah laba. Kalau biaya, ada biaya yang di komersial tapi ternyata di fiskal harus dikeluarkan, berarti biaya labanya otomatis akan bertambah nih karena biayanya berkurang. Itu juga akan jadi koreksi fiskal positif. Sedangkan negatif kebalikannya. Kalau ada penghasilan yang seharusnya tidak dicatat atau dikeluarkan dari perhitungan PPh badan, berarti nanti dia akan mengurangi laba fiskal. Sama juga dengan biaya, ternyata ada biaya yang belum dicatat, atau tadi ternyata penyusutan sama amortisasinya lebih besar di fiskal, otomatis biayanya akan bertambah. Kalau biaya bertambah, labanya pasti akan bertambah. Labanya akan berkurang. Ketika laba berkurang, itu disebut koreksi fiskal negatif. Jadi nanti teman-teman harus ketika disuruh membedakan apakah ini koreksi fiskal positif sama koreksi fiskal negatif, kita lihat efeknya atau dampaknya ke laba fiskalnya akan bertambah atau berkurang. Kalau labanya bertambah positif, laba fiskalnya berkurang, dia negatif. Ya, sekarang kita ke contoh ya. Kita ke contoh rekonsiliasi fiskal tuh kayak gimana. Nah, ini contoh rekonsiliasi fiskal secara sederhana ya. Jadi mungkin teman-teman ketemunya yang agak ruwet gitu nanti di lapangan. Laporan keuangan standarnya laporan laba rugi kan kayak gini. Ada ini apa namanya perusahaan dagang kan. Dia ada penjualan, ada laba kotor, kemudian biayanya, kemudian laba bersihnya berapa, terus ada yang lain-lain nih, ada penghasilan dan biaya lain-lain dan lain sebagainya. Nah, kita lihat aja dulu dari secara kasat mata lah, maksudnya yang terlihat itu apa saja yang pasti akan dikoreksi. Kayak gini nih. Ini ada beban konsumsi direktur. Jadi kalau di PMK 66 itu yang terbaru, ini kan maksudnya sebenarnya kan natura ya. Kalau dia bentuknya dapat dikasihnya dalam bentuk makanan, bahan makanan itu kategorinya kan natura. Tapi kalau dia diberikannya dalam bentuk uang, masuknya ke tunjangan. Nah, ini kalau cuma direktur saja itu tidak dapat menjadi biaya fiskal. Jadi dia harus semua pegawai itu dapat. Jadi nggak cuma tertentu doang. Dan ini pasti nanti akan menjadi objek PPh pasal 21 ke direkturnya. Ini kalau konsumsi direktur yang tidak diperbolehkan sebagai biaya fiskal itu kalau misalkan dia nggak ada kaitannya sama kegiatan usaha. Maksudnya nggak ada hubungannya sama 3M tadi. Kalau nggak dikasih makan, direkturnya masih bisa nyari makan sendiri gitu maksudnya. Itu kan masih bukan 3M ya. Atau kalau yang masih bisa masuk ke 3M gini, misalkan direktur ini harus standby terus di situ dan tidak ada waktu untuk sampai keluar beli makan. Ini masih dan harus standby di sana di kantor terus dan ketika nanti ada proses apa ya